Halo Sinekrip, balik lagi sama gue Rashid Hari. Ya, review kali ini gue sebenarnya agak lumayan berat hati sih. Maksudnya kok rasanya agak kayak kurang enak gitu, santai ngomongin film di tengah situasi yang kayak sekarang, di saat ada hal lain sebenarnya yang jauh lebih urgent buat diperbincangkan, buat dibahas. Tapi untuk orang-orang kayak kita yang nggak dapet 3 juta per hari itu, emang life goes on, harus tetap berjalan agar kita bisa hidup. Banyak pasti dari kalian yang juga seperti itu, kayak pengen sebenarnya berat hati untuk kerja, untuk apa, untuk beraktivitas, cuman ya mau tidak mau guys, rakyat seperti kita tuh harus tetap lanjut. Just pray for the best lah buat teman-teman yang apapun aktivitasnya, mau itu di rumah, mau itu di luar, mau itu bekerja, atau mungkin ada aksi di mana gitu di kotanya masing-masing. Pokoknya stay safe, tetap jaga diri, tetap utamakan keselamatan kalian ya. Nah, film yang gue mau bahas kali ini sebenarnya juga kebetulan sih, nggak gue pas-pasin ya, kebetulan dia juga ngomongin soal persatuan manusia, persatuan rakyat lah simpelnya, soal gimana makhluk hidup dari bermacam-macam background itu harus menyatukan diri mereka, harus melupakan perbedaan mereka demi keberlangsungan hidup semua pihak yang lebih baik. Itu pesan utama yang mau disampaikan sama film yang gue bahas kali ini, yaitu ada judul klasik produksinya Studio Ghibli. Ini salah satu karya penyutradaraannya Master Hayao Miyazaki juga ya, yaitu ada Princess Mononoke yang baru aja dirilis ulang di bioskop Indonesia hari Rabu yang lalu setelah filmnya itu di remaster dalam format 4K. Gue nggak tahu apa aja sebenarnya pastinya ya, tapi pokoknya ada beberapa film mereka yang di remaster dalam format 4K. Mononoke ini jelas, terus kemarin di minggu yang sama juga ada Grave of the Fireflies, dan gue rasa akan ada judul-judul lain yang akan dirilis ulang juga. Coba komen di bawah deh, menurut kalian tuh pengen film Ghibli apa lagi yang mau diputar di bioskop Indonesia? Kalau gue personal sih pengen Totoro ya, walaupun udah pernah juga di JAV, kayaknya udah pernah deh tayang Totoro, cuman waktu itu gue melewatkan sih. Gue pengen nonton Totoro di layar lebar asli. Sama yang agak-agak less likely ya, kayaknya kemungkinan ini diputar lagi kecil, yaitu ada The Wind Rises tuh gue suka banget juga. Semoga sih film-film itu diputar lagi. Coba komen di bawah kalau kalian pengennya film Ghibli mana yang diputar lagi. Kalau ngomongin Princess Mononoke ya, ini mungkin bukan film Ghibli yang paling laris sepanjang masa, itu masih dipegang sama Spirited Away. Bukan juga film Ghibli yang menang Oscar, yang juga dipegang sama Spirited Away, dan itu ya The Boy and the Heron yang terakhir tuh. Bukan keduanya. Cuman kalau menurut gue Princess Mononoke ini salah satu film Ghibli yang paling influential, yang paling berpengaruh. Karena kalau nggak ada Mononoke ya, mungkin seorang James Cameron nggak akan kepikiran buat bikin Avatar gitu ya. Mungkin bisa bikin ya, tapi kayak mungkin tidak se-iconic sekarang gitu, karena nggak ada influence-nya. Dan influence-nya bukan cuman berhenti di film loh, sampai ke game. Karena kalau misalkan kita ngomongin game Legend of the Zelda tuh, yang Breath of the Wild sama sequelnya Tears of the Kingdom tuh juga sangat terinspirasi dari Mononoke. Kalau alurnya ya nih, alurnya ya Avatar banget sih. Sebaliknya sih sebenarnya ya, sorry salah gue. Yang bener adalah alurnya Avatar itu Mononoke banget, harusnya kayak gitu ya. Jadi di sini ada pangeran yang kena kutukan, namanya adalah Ashitaka. Jadi setelah membunuh sesosok monster babi raksasa yang kerasukan roh jahat, muncul bercak hitam di tangan kanan dia. Dan itu nggak cuman sakit tuh tangan kanan dia, tapi juga nggak bisa dikontrol. Nah, itu ngingetin ke si Link ya di Tears of the Kingdom. Buat yang udah main, itu juga sama, dia kena kutukan tangan kanannya. Nah, kemudian menurut peramal di desa dia, si Ashitaka ini mesti pergi ke barat buat menghapus kutukan itu, karena konon di barat lagi ada konflik yang melahirkan kejahatan. Simpelnya gitu. Seorang pangeran kena kutukan roh jahat, terus dia ingin menghapus kutukan itu, karena kalau nggak dihapus dia juga akan mati ya dalam waktu dekat. Dan cara menghapusnya adalah dengan menyelesaikan sebuah masalah, sebuah konflik yang ada di tempat lain. Dan di barat itu nanti Ashitaka malah terjebak di tengah perseteruan ya antara Lady Eboshi yang mengelola sebuah pabrik besi sama Sun alias si Princess Mononoke Hime ya, yang ngelit pasukan serigala buat ngelawan Lady Eboshi karena ngerasa pabriknya dia itu merusak lingkungan. Dari deskripsi singkat gue aja pasti lu sudah bisa menangkap ya, ini Avatar terinspirasinya di bagian mana. Jack Sully di Avatar jelas terinspirasi dari Ashitaka ya, seorang outsider gitu dari pihak luar yang kemudian datang ke tengah konflik dan memegang peran penting untuk menyelesaikan konflik itu. Terus kalau Mononoke ya kembarannya dalam tanda kutip si Neytiri ya, si Susaldana. Bedanya kalau James Cameron itu ngebikin Avatar dengan gaya yang Hollywood banget, yang sangat-sangat Hollywood, dalam arti semuanya hitam putih, jelas mana yang baik, mana yang jahat. Manusia datang buat ngerusak alam,
jahat. Terus Navy, warga lokal, warlock-warlocknya itu baik karena mereka berusaha mempertahankan rumah mereka. Tapi kalau Miyazaki perspektifnya beda. Dia tuh lebih kompleks di sini. Karena si Miyazaki berusaha untuk ngebenturin sisi humanis sama environmentalis. Humanis yang mengedepankan manusia, environmentalis yang mengedepankan lingkungan. Itu bisa lo lihat dari gesekan dua karakter ceweknya ya. Si Lady Eboshi itu kan humanis banget tuh. Dia bikin pabrik itu bukan semata karena dia serakah, tapi karena dia pengen memperbaiki kehidupan rakyat kecil di sekitar. Khususnya para perempuan ya, yang bener-bener dia berdayakan banget. Dia ajarin megang senjata, dia ajarin perang lah. Nah sebaliknya, Mononoke dan para serigala itu environmentalis, pembela lingkungan, mengutamakan yang namanya kelestarian alam. Pokoknya benci sama manusia karena manusia itu merusak hutan apapun alasannya. Nah gue suka banget gimana seorang Hayao Miyazaki, the Lord ya, the Master, pakai perspektif yang balance. Dan itu lebih kompleks. Balance-nya itu bukan jadi kayak main aman, no. Balance-nya itu bikin semua cerita di Mononoke ini lebih kompleks. Kayak Hayao Miyazaki pengen ngomong bahwa lu boleh kok humanis, bahkan lu mungkin harus ya bersikap humanis, memanusiakan sama manusia, siapapun mereka, kondisi mereka seperti apa. Tapi jangan juga lu ngerusak alam. Jangan lu egois dan ngerasa yang penting manusia sejahtera, alam rusak bodo amat. Jangan lu kayak gitu. Tapi sebaliknya juga, lu boleh menjadi seorang environmentalis. Bahkan lu harus menjaga alam. Tapi jangan sampai juga nggak peduli sama kesejahteraan manusia sama sekali. Kayak alam itu harus kita jaga, manusia mah menderita, bodo amat deh. Itu jangan juga kayak gitu. Harus berimbang. Nah poinnya kayak yang tadi gue bilang di awal ya, bersatulah sebagai rakyat itu harus bersatu. Mungkin lu datang dari background yang berbeda, mungkin lu punya motivasi yang berbeda, ideologi yang juga berbeda, sukunya apa semua beda, tapi bersatulah di bawah payung perjuangan yang sama. Asik. Sama yang menarik ini, Mononoke itu rilis tahun 97 ya. Kalau kita ngomongin produksi itu mulai sekitar tahun 95 kalau nggak salah. Yang artinya proses pembuatannya itu udah tepat 30 tahun, 3 dekade yang lalu. Kayak saya jadul banget gitu ya anjing. Udah lama banget ini film. Cuman masih relevan. Semua ceritanya masih relevan. Soal kemanusiaan, soal lingkungan tadi, sama soal gender juga masih relevan. Di saat Hollywood dulu ya tahun 90-an, itu pertengahan 90-an, ceritanya tuh film apapun ya, most of the movie itu masih cowok sentris. Hollywood nih yang katanya perspektifnya itu paling maju, anjir paling terbuka ya, paling open minded, masih cowok sentris. Miyazaki di tahun itu di Jepang udah melek soal empowerment. Dia nggak perlu kayak woke-wokan gitu kayak sekarang ya, kayak Hollywood buat sadar tentang itu. Dia nggak perlu semua itu. Dia nggak perlu kayak wah ini lagi ada movement yang ngetrend gitu, jadi harus gue ikutin, kalau nggak gue kena cancel. Enggak, Miyazaki nggak perlu semua itu. Miyazaki cukup jadi manusia yang baik, yang memanusiakan sesama manusia dan lingkungannya. That's it. Walaupun di sini kalau gue ngomongin protagonisnya si Ashitaka ini rada-rada red flag sebenarnya ya. Di awal si Ashitaka itu kan dikasih jimat tuh sama si Kaya, yang BTW kalau lu coba gali lebih dalam sebenarnya adalah semacam tunangannya si Ashitaka. Tapi bukan tunangan kayak di dunia kita ya, yang kayak secara resmi gitu bawa apa keluarga melamar, nggak, beda kayak gitu. Intinya si Ashitaka tuh dapat jimat, tapi kemudian jimat itu dia kasih sama Mononoke, yang turns out jauh lebih dia cintai lah. Sebenarnya itu simbol ya, simbol gimana Ashitaka itu memilih kehidupan yang baru. Dia udah nggak lagi nengok ke belakang ngelihat kehidupannya yang lama, karena dia juga intinya kan udah di cast away, udah dibuang tuh karena dia memiliki kutukan itu kan. Dia nggak mau lagi nengok ke kehidupannya yang lama, dia memilih full ngelihat ke depan, embrace kehidupan dia yang baru, cinta dia yang baru. Nah sebenarnya Miyazaki pengen ngasih simbol ke sana, tapi kesannya ya kalau dilihat sekarang emang kayak ada seorang cowok tuh ngelamar cewek yang baru dia temuin pakai cincin yang dikasih sama mantannya dia. Mokondo vibe banget sebenarnya. Tapi sekali lagi ya, ini gue agak-agak intermezzo aja sih. Sekali lagi itu adalah simbolisme. Jangan lu pandang seliteral itu. Dan as always kalau kita ngomongin perspektif seorang Hayao Miyazaki ya, di sini dia muncul dengan sudut pandang yang menarik tentang semesta, tentang universe, alam. Sama kayak yang udah lu lihat di karya-karyanya selain Mononoke ya, termasuk Totoro yang bikin genderuwo. Itu genderuwo anjir, genderuwo jadi makhluk yang gemes. Jadi intinya Miyazaki tuh nggak mau melihat hal mistis sebagai sesuatu yang serem. Hal mistis buat dia adalah bagian dari kehidupan. Kayak di sini kelihatan dari karakter Kodama tuh. Kodama itu kan sebenarnya demit. Dia penunggu hutan, arwah demit, hantu, tapi cute, gemes. Karena perspektifnya Miyazaki emang lebih spiritual, mysticism, terus
terus kematian juga sama, itu bukan hal-hal yang jahat, bukan hal-hal yang mengerikan, tapi part of circle of life, lingkaran kehidupan. Bukan sesuatu yang semestinya dibenci, tapi bagian dari kehidupan itu sendiri. Makanya nanti ada part dimana karakternya itu wondering tuh, kenapa mereka itu mengharapkan kehidupan tapi oleh dewa, oleh semesta malah dikasih kematian. Why? Wondering karena pola pikirnya adalah ngerasa kematian itu lebih buruk daripada kehidupan. Cuman di sini Miyazaki pengen ngasih lihat, kematian juga adalah bagian dari kehidupan, bukan berarti lebih jelek, bukan seharusnya dibenci. Oke, next ngomongin visualnya ya, karena ini kan remaster 4K tuh, jadi tetap harus disinggung nih visualnya. Gimana hasil remaster 4K di layar lebar? Bening guys, anjing bening banget. Kayak gue seperti melihat ya, mungkin nggak tahun 2025 sih, mungkin film tahun akhir 2010-an lah, mungkin 2019 yang dibikin di era modern kayak gitu, tapi dengan format 2 dimensi. Ini emang animasi 2D jadul, tapi gue tetap terpukau sama visualnya. Apalagi tiap ada adegan ini nih, monster tuh kayak si babi raksasa tadi ya di awal yang gue sebut, itu kerasukan roh jahat. Itu anjing, gue kagum anjir sama itu loh, apa badannya pas diselimutin hitam-hitam kayak cacing. Roh jahatnya bentuknya kayak gitu ya, kayak gitu terus menyelimuti badan dia, dan gue ngeliat movementnya anjir. Ini emang dia Ghibli itu kalau membuat gerakan-gerakan animasi itu sangat total. Kayak mungkin lu udah pernah ngeliat postingan di medsos tuh di film Wind Rises kalau nggak salah ya, ada adegan keramaian gitu yang cuma beberapa detik tapi itu eksekusinya bisa sampai berbulan-bulan cuman biar animasinya itu kerasa sempurna, padahal adegannya nggak yang bisa dibilang besar atau penting. Dan FYI, Princess Mononoke ini salah satu film Ghibli yang pembuatannya paling berat ya buat orang-orang yang terlibat, termasuk si Miyazaki. Sampai banyak yang resign karena saking burnoutnya. Even Miyazaki sendiri sebenarnya berniat untuk pensiun habis ini kan. Miyazaki berkali-kali ngomong dia mau pensiun, tapi setahu gue nih, correct me if I'm wrong, pemikiran pertama dia untuk pensiun adalah setelah Mononoke. Kayak dia tuh udah capek, tapi kemudian penerus dia meninggal tuh, jadi kayak memilih untuk balik lah, dan akhirnya melahirkan Spirited Away. Oh, dan karena di layar lebar nih ya, gore-nya itu semakin kerasa shocking. Dulu pas gue nonton di laptop tuh kayak, oh oke, ini Ghibli ada gore-nya, that's it. Tapi begitu di bioskop, anjing, bukan cuman lu akan ngelihat darah, tapi lu ngelihat kepala terpenggal berkali-kali. Ya kalau ngomongin violence, sebenarnya Grave of the Fireflies itu lebih menusuk, I know, tapi kan nggak yang terlalu eksplisit ya. Sedangkan di Mononoke ini eksplisit banget pada saat adegan perang tuh, crok, kepala kelempar, buah. Oke, kalau skor ya buat Princess Mononoke ya, saya berikan 9 dari 10. Cuman ya untuk kali ini gue nggak bisa nggak merasa berhak lah untuk mendorong kalian, ayo tonton ke bioskop guys, kapan lagi nonton Ghibli di bioskop. Gue nggak bisa melakukan itu. I know ini sulit, sudah dari minggu lalu ya, pengen ke bioskop aja sebenarnya, aduh males. I know, gue paham. Tapi misalkan lu ingin nonton, silakan. Ini sangat worthy untuk uang lu, untuk waktu lu melihat masterpiece-nya seorang Miyazaki di layar lebar. Cuman sekali lagi tetap diingat, utamakan keselamatan ya. Kalau misalkan lagi bahaya gitu, lagi nggak kondusif, nggak usah. Stay safe guys. Oke, buat yang sudah menonton juga Mononoke di layar lebar, bisa bagiin kesan-kesan kalian di kolom komentar, atau tadi juga tulisin kira-kira film Ghibli mana yang pengen lu lihat tayang lagi di bioskop. Siapa tahu ini dijadiin bahan riset sama importirnya ya. Dan isi juga reviewnya di skorfilm.com, ada di sana Mononoke. Silakan ramaikan. Dan thank you banget buat teman-teman yang masih setia join membership, terutama beliau-beliau berikut ini ya, dari tier Bestie, La Familia. Thank you so much. Oke, gue Rashid Hari. Sampai ketemu di review-review berikutnya.